Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita renungkan isi firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan bagi kami semua dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampun segala dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun perikop kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 24. Namun izinkan saya meneruskannya hingga ayat 35 sehingga pesannya bisa lebih jelas kita dapatkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduh, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepadanya mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku.
karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Sampai demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Perikop malam hari ini masih merupakan rangkaian perikop renungan malam kemarin yang bercerita tentang jawaban Ayub terhadap dakwaan temannya, yaitu Bildad. Namun dalam perikop kita hari ini agak sulit untuk kita menangkap makna ucapan-ucapan Ayub tentang Allah, apakah bernada positif atau negatif. Hal ini terkait apakah ucapan-ucapannya ditujukan kepada para pendengarnya, yaitu para sahabatnya, atau apakah dari sudut pandang dirinya sendiri, atau dari sudut pandang Allah. Ada baiknya kita menempatkan perikop ini sebagai jawaban atas dakwaan Bildad terhadap Ayub. Pertanyaan Ayub bukan bagaimana orang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah, atau bagaimana orang yang serba terbatas dapat benar di hadapan Allah. Pertanyaan Ayub yang yakin bahwa dirinya tidak bersalah, bagaimana orang yang tidak bersalah dapat dinyatakan demikian oleh Allah? Menurutnya tidak mungkin. Mengapa? Pertama, keberadaan Allah. Realitas Allah melampaui realitas manusia. Allah tidak terbatas dalam kebijakan, kekuatan, kemampuan manusia, sebab Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tertulis dari ayat 4-10. Kedua, posisi Allah adalah sebagai Allah dan posisi manusia adalah sebagai manusia. Allah tidak dalam posisi harus mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya kepada manusia. Sebaliknya, manusialah yang harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan perbuatannya kepada Allah. Tertulis di ayat 3, ayat 11-18. Sekiranya pun Allah menjelaskan sesuatu pun, belum tentu manusia menyadari atau memahami suara Allah. Oleh karena kebebasan Allah itu, maka di dalam keterbatasannya, manusia mustahil dapat memahami Allah secara tepat dan benar. Sampai pada poin ini, inilah ucapan Ayub jelas mengkritik Bildad, namun masih tetap menjunjung Allah. Dalam kesesakannya yang Ayub rasakan, dia masih tetap menghormati kedaulatan Allah. Namun mulai ayat 29 dan seterusnya, seolah muncul keraguan Ayub kepada Allah. Jika Allah mutlak dan bebas di luar pemahaman manusia, dan tidak harus menjawab manusia, dan tidak mungkin dipahami manusia, bukankah kesimpulannya sangat negatif? Apa gunanya hidup kudus? Apa gunanya lagi mempertahankan hidup benar? Bagaimana mungkin mendapatkan wasit yang adil antara manusia dan Allah? Jawaban pertanyaan yang digumulkan oleh Ayub ini sudah kita rayakan bersama minggu lalu, yaitu saat Paskah. Ya benar, hanya Yesuslah yang menjadi sosok pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah, yang membuat kehendak Allah terselami, terpahami, terjalani oleh manusia. Rangkaian penyaliban kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian merupakan wujud kasih sayang Tuhan Allah kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa-dosa manusia melalui darah yang tercurah di kayu salib, sebagai ganti dosa saya dan saudara-saudara semua. Dari perikop kita pada malam ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya menarik ada 3 kesimpulan yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, realitas Allah melampaui realitas manusia. Allah tidak terbatas dalam kebijakan, kekuatan, kemampuan manusia, sebab Allah adalah pencipta segala sesuatu.
Yang kedua, Yesus Kristus datang ke dunia sebagai pengantara, pendamai antara manusia dan Allah, sehingga manusia dapat layak di hadapan Allah, serta dimampukan memahami dan menjalani maksud Tuhan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita menerima karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita saksikan kepada seluruh sesama kita mengenai anugerah terbesar ini, sehingga keselamatan tersebut tidak berakhir pada diri kita sendiri, melainkan dapat dirasakan oleh banyak orang. Kiranya semua kita berkenan di hadapan Yesus Kristus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sampai demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami baca dan renungkan ya Tuhan. Tuhan, Yesus Kristus telah datang sebagai juru pendamai Tuhan antara manusia dan Allah. Kiranya karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami dapat juga kami siarkan, dapat juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kami Tuhan, baik di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga anugerah keselamatan ini dapat juga dirasakan oleh saudara-saudara kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.